Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dodi Prianto dari SMK Negeri 1 Panyingkiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing pengalaman saya tentang bagaimana mendapati suatu kondisi atau masalah pada kegiatan belajar mengajar di sekolah yang saya ampuh tentunya. Nah, mungkin karena sekarang adalah musim penghujan dan hujannya intensitasnya sangat besar ataupun cukup sering, akhirnya saya menjumpai beberapa anak yang mengalami kondisi yang kurang sehat. Setelah saya absensi di kelas-kelas, saya mendapati laporan bahwa beberapa anak tersebut eh, mengalami kondisi yang sakit dan itu seperti tambal sulam. Ya, ketika hari ini misalkan saya mengabsensi, ada anak A dan B dan C yang dikonfirmasi kondisi badannya sakit ataupun kurang sehat. Ketika saya masuk di minggu berikutnya, anak yang berinisial A dan B dan C itu adalah sudah sembuh, tapi anak yang lainnya mengalami kondisi yang sakit dan seperti bergantian. Dan itu menimbulkan masalah bagi saya karena akan sangat mengganggu terhadap ketuntasan belajar pada kelas tersebut. Oleh karena itu, saya coba menganalisis kenapa mereka ada beberapa yang sakit dan sakitnya bergantian. Setelah saya coba menganalisis, ternyata kenapa banyak atau ada beberapa siswa yang sakit, itu dikarenakan yang pertama adalah pola hidup yang kurang baik yang mereka alami pada sehari-hari, baik di sekolah maupun di kelas. Pola hidup tersebut tercermin bahwasanya mereka suka melupakan yang namanya makan. Banyak yang berangkat ke sekolah dengan tidak sarapan, kemudian di sekolah juga tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan yang dibutuhkan oleh tubuh, malah mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, dan yang cukup populer sekarang ini seperti mengkonsumsi makanan seperti basreng, kemudian cilok dan lain-lain. Bukan berarti makanan tersebut tidak boleh, tapi harusnya mereka mengkonsumsi seperti nasi atau roti yang bisa mengenyangkan sehingga mereka dapat menjaga tubuh mereka sehingga tidak sakit, apalagi sekarang adalah musim hujan. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Akhir-akhir ini di sekolah kami kebetulan sedang menggelar yang namanya melaksanakan program sekolah sehat, ya, di mana pada program tersebut kami memberikan edukasi kepada siswa-siswa untuk dapat bisa berperilaku hidup yang sehat baik di rumah maupun di sekolah. Langkah-langkah yang kami tempuh adalah kami memberikan beberapa macam edukasi. Yang pertama adalah mengedukasi kepada mereka bahwasanya supaya kita harus sering yang namanya mencuci tangan. Mencuci tangan itu bisa kita laksanakan baik sebelum maupun sesudah makan, supaya apa yang kita konsumsi bersih dari yang namanya virus dan bakteri. Yang kedua, pada saat setelah kita menyentuh binatang-binatang ataupun material-material yang kemungkinan bisa menyebarkan virus. Kita misalkan setelah kita memegang hewan
ya kita harus segera mencuci tangan. Kemudian juga setelah kita menyentuh bagian wajah ataupun hidung, telinga dari tubuh kita, segeralah kita harus mencuci tangan kita supaya kita terhindar dari yang namanya virus ataupun bakteri. Yang kedua, kita mengedukasi kepada mereka untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita menyediakan di sekolah ada sebuah kantin yang sehat yang tentunya sudah kita verifikasi dengan pihak puskesmas sehingga anak-anak diharapkan ya tidak keluar dari sekolah untuk jajan. Mereka disediakan kantin sekolah atau kantin sehat sehingga mereka dapat jajan atau mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang ada di sekolah. Berikutnya, kita mengedukasi mereka supaya mereka untuk rajin dalam berolahraga. Berolahraga ini tidak dilaksanakan di sekolah saja, kami memberikan edukasi kepada mereka untuk selalu ya menerapkan olahraga itu kapan mereka sempatnya. Misalkan setelah pulang sekolah ataupun sebelum berangkat sekolah, ya mungkin setelah subuh, supaya mereka melakukan aktivitas olahraga. Kemudian adalah rajin untuk menimbang badan dan juga mengukur tinggi badan supaya mereka bisa mengontrol perkembangan fisik mereka karena mereka adalah masih dalam tahap perkembangan yang diharapkan nanti dengan adanya suatu kontrol ya diharapkan mereka ketika lulus nanti mempunyai badan yang ideal, apalagi mereka adalah anak SMK, tentunya diharapkan ketika lulus nanti mempunyai berat badan dan tinggi yang ideal supaya mereka bisa masuk ataupun terpilih dalam beberapa seleksi baik di perusahaan maupun di beberapa instansi. Yang berikutnya adalah membasmi sarang-sarang ataupun yang berpotensi tentang penyebaran nyamuk ya. Kita membersihkan botol-botol ataupun suatu benda-benda yang bisa menimbulkan penyebaran jentik-jentik nyamuk ya, sehingga meminimalisir nyamuk tersebut bersarang di sekolah maupun kita edukasi supaya di rumah juga mereka melaksanakan hal tersebut. Yang berikutnya adalah mengedukasi mereka harus supaya yang namanya membuang air harus menggunakan dengan mereka harus pergi ke yang namanya WC ya. Kemudian mengedukasi mereka supaya mereka menghindari tentang bahayanya rokok dan zat-zat yang terlarang yang lainnya. Kemudian di sekolah kami juga menyediakan adanya suatu sekolah yang bebas rokok ya. Dan bagi bapak dan ibu bapak guru yang kemungkinan sudah terdedikasi ataupun sudah biasa merokok, kita sediakan ruang khusus supaya mereka tidak mengganggu lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah tetap bersih, sehat, dan bebas rokok. Nah, itulah beberapa hal yang kita laksanakan mengenai gerakan sekolah sehat. Dan alhamdulillah setelah kita menanamkan gerakan berpola hidup sehat di sekolah ataupun di rumah, tentunya itu sedikit memberikan adanya perubahan yang cukup signifikan. Akhirnya anak-anak sekarang kondusif dalam memelihara badannya, memelihara staminanya sehingga mereka siap dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan
persentase kehadiran mereka di sekolah itu akhirnya sedikit naik ya, dan saya sedikit sekali menjumpai ada anak-anak yang sakit. Demikian pembahasan video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.